Assalamualaikum, halo bro, ketemu lagi di channel Tukura TV. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya min ya robbal alamin. Dan selamat menunaikan ibadah puasa yang menjalankannya. Oke, hari ini saya pengen bikin sesuatu yang baru nih. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Bolehkah charger laptop atau adaptor untuk ngecas aki? Kan sebelumnya saya jawab nggak boleh ya, nggak boleh. Ya memang sebenarnya nggak boleh langsung karena nggak boleh. Ini kan ada charger kita ada yang 15 volt seperti ini 15 volt 5 ampere dan ini adalah 20 volt 5 ampere. Ini di sini nih ada kelihatannya 20 volt 5 ampere. Kecil banget ya, nggak kelihatan banget gitu. Tapi ini 20 volt. Nanti kita ukur ya, Nah, ini kan 5 volt. Nah, nggak boleh secara langsung. Kenapa nggak boleh? Jadi kalau kita colok sini, satu karena voltase untuk ngecas aki ini adalah ketinggian. Kalau 15 volt buat ngecas aki litium yang hanya misalnya 12,6 jelas ketinggian, dia bisa membahayakan. Apalagi kalau nggak ada BMS-nya. Kalau buat ngecas aki SLA juga ketinggian. Dan ini nggak ada kontrol arus, monitor arusnya udah penuh apa nggak ada ya gini gitu kan. Nah ini juga nggak ada ya. Apalagi ini 20 volt buat ngecas aki litium jelas kejauhan. Buat ngecas aki SLA juga kejauhan. Gitu. Dan apakah boleh juga charger seperti ini, charger sprayer buat ngecas aki litium. Jelas aki litium itu kan nominalnya 11,1 sampai 12,8. Ini kan charger ini voltasenya 14,6 sampai 14 ya sekitar segitu ya. Jadi terlalu tinggi. Jadi tidak direkomendasikan. Banyak yang bilang tidak direkomendasikan. Makanya Nagasaki mengeluarkan charger khusus litium yang voltasenya itu 12 volt atau 12,5 volt seperti itu ya. Nah, tapi Tukura punya solusinya, nggak usah khawatir. Jadi gimana caranya kita punya charger laptop yang 20 volt ini, 20 volt untuk bisa ngecas aki litium maupun aki SLA. Nah, kita udah buat unitnya nih. Ini ada dua, satu buat litium, satu buat SLA. Nah, ini sudah pakai voltmeter dan ampere meter, jadi jelas ya, kelihatan ya nanti berapa voltnya. Nah, pertama kita pengen ngecas aki litium dengan charger biasa seperti ini ya, charger biasa. Kita coba sekarang, kita tes. Nah, ini kan chargernya hijau ya. Nah, kita colok ke sini, ini mudah, colok ke sini. Nah, ini akan nampil voltasenya. Nah, ini 13,7 berarti ini bukan untuk yang litium, yang satu lagi. Nah, ini yang litium ya. Ini kita udah setting supaya cocok untuk aki litium ya. Nah, ini adalah 12,9. Nah, 12,9. Kenapa saya lebihin ya? Kenapa nggak saya pasin 12,6? Karena nanti ada penurunan di kabel di sana. Jadi nanti jatuhnya harusnya 12,6 sampai 12,8 lah seperti itu. Nah, ini udah colok ke sini, jadi udah voltage-nya udah enak ya, udah pas. Jadi kita coba ya ke sini. Ini aki litium Nikuma 10AH. Kita cas saja ya dengan seperti ini. Maka ini kan voltase merah sini. Nah, ini bisa. Nah, kelihatan ya arusnya. Ini 11,4 ya, ngikutin voltase. Nanti dia akan naik. Arusnya juga akan cenderung stabil dan akan turun ya. Stabilnya satu balik. Ini kan akinya udah saya cas. Nah, ini yang agak kosong ya. Yang 8A tadi saya belum cas ya. Ini. Kita cas yang 8A. Nah, kita cas. Nah, ini mau penuh juga ternyata ya. 1,5 ampere ini 12,8. Berarti ini udah lebih penuh. Udah saya cas. Yang ini lupa ya. Yang belum tuh yang mana tadi ya? Yang coba yang 12AH ya. Nah, kita coba ya. Harusnya bisa sampai 3 ampere ini kalau dia relnya. Ini juga udah mau penuh juga. Jadi udah banyak yang saya cas ternyata ya. Udah saya cas harian tadi ya. Ini juga udah yang mau penuh ya. Jadi seperti itu. Nah, ini berarti bisa ya dipakai dengan cara seperti ini. Nanti kita akan monitor sampai dia arusnya itu mendekati nol. Nah,
mendekati nol. Contoh misalnya ya, yang ini ya, kayak yang lithium ini kayaknya udah mau penuh juga ya. Udah saya cas ya. Harusnya 1,7 juga. Ini udah mau mendekatin, masih agak kosong juga. Maksudnya nggak mendekatin. Nanti kita lihat ya kayak. Yang ini coba ya. Ini adalah negatifnya sini benar. Ya benar positif. Nah ini sama ya. Kurang lebihnya karena ini baterai udah dicas semua sebelumnya, dia mendekati situ. Nah ini adalah charger ini ya. Gimana kalau pakai adaptor? Ini adaptornya adalah 15 volt. Nah 15 volt ya, kita ganti dengan adaptor sekarang 15 volt. Ini kita lepas dan kita colok ke sini. Nah ternyata voltage sama ya. Nah voltage sama. Coba kalau kita lepas dari akinya ya. Nah, tetap sama ini ya, tetap sama. Jadi ini kita lepas dari aki nih, dari sini. Nah, kita colok aki. Jadi ini kan yang 15 volt. Gimana kita pakai yang 20 volt? 20 volt. Nah, kita pakai yang 20 volt nih. Ini 20 volt charge-nya. Nah, kita pakai yang 20 volt. Ternyata sama juga ya. Jadi bisa pakai yang 15 volt, 20 volt maupun charger sprayer, hasilnya tetap voltage sama. Ini ajaib memang. Kita pakai voltage regulated yang udah kita tentuin, mau voltage inputnya 20 volt, 15 volt maupun yang ini 14,6 volt, hasilnya tetap 12,8 volt. Oke. Nah, itu dia. Kalian ini buat ngecas aki lithium. Jadi kita bisa pantau ya, kalau kadang-kadang kalau misalnya arusnya kecil di bawah 1 ampere ini udah hijau, tapi sebenarnya dia masih ada arusnya. Kenapa? Makanya saya kadang sering menyarankan kalau hijau jangan langsung buru-buru cabut. Itu masih ada arusnya sebetulnya, masih ada sekitar di bawah 1 ampere gitu, 0,8 sampai 0,5 itu masih udah hijau, tapi masih arusnya masih masuk. Jadi nggak full banget. Nah, itu. Ini bisa buat ngecas lithium dengan ampere maksimum 3 ampere tergantung akinya dan kondisi aki dan chargernya ini ya. Kalau ini nggak kuat sampai 3 ampere ya nggak bisa 3 ampere. Ini kalau pakai adaptor yang 5 ampere, ini 5 ampere bisa 3 ampere kalau ngecas baterai lithium. Oke. Nah, sekarang saya pengen coba yang baterai SLA ya. Nah, oke. Ini kan baterai SLA, kalau ini ya tinggal langsung ya kalau pakai ini. Ini ya, kita coba dulu. Kita cas baterai SLA pakai adaptor ini ya, pakai adaptor yang 20 volt 5 ampere. Nah 20 volt 5 ampere ini modul kita yang pakai SLA ya. Jadi kita colok seperti ini. Nah itu 14,7 14,8. Nah ini adalah tegangan buat aki SLA seperti ini ya. Jadi kita jepitkan ke sini ke charger. Ini udah mau penuh ya. Ini yang silinder 10 Ah. Nah, seperti ini. Nah, 6 ampere. Turun ya, turun cepat karena dia udah mau penuh. 6 ampere saat, kemudian turun ke 3 ampere. Karena adaptornya ini bisa 5 ampere. Jadi dia bisa ngecek SLA. Dan voltage-nya 13,3. Nanti kalau dia sampai ke tegangan 14,6, maka dia akan cut off, akan stop. Arusnya 0 berarti dia udah penuh, seperti itu, udah penuh. Nah, jadi kita tahu ya mana yang penuh. Kalau kita ngecas pakai charger gini kan patokannya hanya lampu aja ya. Padahal lampu ini sebenarnya nggak detail banget ya, nggak detail banget seperti yang misalnya udah penuh itu ternyata arus masih ada. Coba kita lihat yang Yuasa ini, yang ini kan udah mau penuh ya tadi, udah mau penuh. Nah, harusnya 0,3 ya, 0,3 itu masih kelihatan ya. Coba kalau kita cas pakai charger ini 0,2 ya, 0,2 ini udah mau penuh. Kita cas pakai charger ini. Kemana sih, kebalik ya, ke sini. Dia udah dianggap hijau, udah dianggap penuh. Pakai charger yang lain, misalnya pakai charger yang ini Nikuma. Dia udah dianggap penuh juga, gitu kan.
Tapi kalau pakai charger yang ini, pakai converter ini, namanya converter ini, kita masih bisa melihat dia sebenarnya masih masuk arusnya 0,7, 0,1 masih arus. Dan perlahan-lahan sih masih nol. Tapi kalau udah 0,1 memang udah agak penuh ya. Jadi mendekati. Kadang-kadang charger ini memang nggak detail banget ya. Kalau mau penuh dia udah hijau aja pokoknya. Udah harusnya di bawah 0,5 itu udah hijau gitu loh. Kalau ini kan kelihatannya udah mau penuh. Nah, kalau kita pindahkan ke sini lagi. Oke ya, masih agak kosong. Tuh, saya 5 ampere turun kan. Pertama-tama memang seperti itu. Nah, ini kan yang 20 volt. Kita coba yang 20 volt ya, benar 20 volt ya. Ini yang Toshiba satu lagi, ini kan Lenovo 20 volt ya. Ini adalah yang 15 volt. Bisa nggak? Bisa ya, sama ya. Jadi kalau kita cabut ini sebenarnya kan 14,6 juga kan? 14,6. Ketika kita masukkan ke aki, maka dia akan turun, ikutin lagi. Dia makanya ada kabel di sini, ada volt tegangan yang hilang. Dan dia akan makin turun. Nah, ini akan voltasenya makin naik, harusnya makin turun. Ibarat air tuh kalau udah mendekatin sama, dia akan perlahan sebenarnya. Jadi kalau konstan, ini kan konstan voltage-nya. Konstan arusnya juga makin turun, tapi terlihat ya, pengisiannya terlihat. Jadi pakai mode ini. Jadi mau saya pakai colok seperti ini dari adaptor dengan standar jack DC 5,5 maupun standar charger ya. Tapi ini jangan dicolok langsung ke listrik ya. Ini bukan langsung ke listrik, tapi ini adalah buat konversi dari ini charger ini. Sebenarnya yang versi ini nggak perlu colokan ya. Mungkin kita revisi nanti ya, nggak perlu colokan ini karena ini nggak mungkin charger sprayer bisa nggak perlu juga gitu loh. Jadi cukup yang colokan ini aja. Saya lupa kemarin yang versi colokan harus yang mode buat aki lithium aja. Nah, itu adalah solusinya. Charger mau adaptor, mau charger. Misalnya PSU yang kotak itu juga bisa dicolok sini dikasih jack 5,5 ataupun adaptor lain yang 15 volt, 16 volt, 20 volt, 24 volt bisa langsung pakai buat ngecas aki. Bisa buat ngecas aki SLA. Nah, yang ini bisa buat ngecas aki lithium dan termonitor arusnya. Bisa kelihatan udah penuh apa belum. Kalau udah di bawah 0,5 ampere ya udah hampir penuh pasti arusnya seperti ini. Kelihatan ya, jadinya enak, bisa manfaatin misalnya kita punya adaptor ataupun charger laptop yang nggak terpakai buat ngecas aki di rumah, baik itu aki motor, aki mobil dan sebagainya ya seperti ini, pakai ini. Yang ini bisa sampai tadi bisa sampai 5 ampere ya. Tapi rekomendasi maksimum sebenarnya ini 3 ampere. Nanti kita bikin versi yang ampernya lebih besar. Nah, seperti itu caranya bagaimana memanfaatkan charger sprayer buat aki lithium, adaptor charger laptop buat aki SLA dan aki lithium dengan modul converter ini, modul seperti ini. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan memberikan ide dan manfaat. Jangan lupa like dan komen kalau ada pertanyaan, dibantu subscribe yang belum subscribe, dan terima kasih sudah menyimak video sampai akhir. Salam sukses selalu, sehat selalu, berkah selalu, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.